Salam, salam kasih damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Salpe. Berjumpa kembali dengan bimbingan, penyuluhan dan katekese kita pada hari ini. Mari kita memulai kegiatan kita ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami bersyukur di hadapan-Mu karena karya agung mula kami dipertemukan di tempat ini. Berkati, bimbing, lindungi kami selalu, agar kami menjadi pribadi yang terus bertekun dan menjadi bijaksana. Berilah kami kesabaran, kekuatan, kemampuan, dan yang paling utama akal budi kami, agar kami mencintai Dikau. Kami mencintai Dikau dengan segenap hati kami, mencintai Dikau dengan segenap akal budi kami, mencintai Dikau dengan jiwa kami, dan mencintai Dikau dengan kekuatan, seperti kami mencintai diri kami sendiri, dan mencintai sesama seperti kami mencintai diri kami. Berkatilah kami, bimbinglah kami, tuntunlah kami, agar kami dimampukan menjadi pribadi yang terus bertekun di hadapan karya agung Allah, dan kami menjadi saksi dan pewarta yang mampu melayani diri kami, sesama, keluarga, dan orang lain. Semua doa ini kami serahkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan beraja kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita lanjutkan materi kita pada hari ini, yaitu Yesus Kristus memberikan tugas kepada rasul-rasul. Kita melihat umat gereja sebagai suatu misteri. Akan tetapi gereja pun adalah tampak dan lahir. Jadi mungkin banyak yang bertanya-tanya, mengapa kita dipersatukan Allah di tempat ini? Ini adalah misteri yang diungkapkan oleh Allah sendiri kepada kita. Jadi ketika kita dibaptis, kita memperoleh karunia misteri agung itu dengan mengetahui siapakah Allah itu. Maka bagi orang Kristen, puji Tuhan, haleluya, hosana, gloria, kita bisa menjadi pribadi yang mengetahui misteri agung Allah itu. Mengapa? Karena Yesus Kristus. Berkat jasa Yesus Kristus. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apa akan kubalas Tuhan? Selain puji dan sembah Kau. Maka misteri agung itu diungkapkan karena iman kepercayaan kita akan Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Jadi bagi orang yang dibaptis, itu disingkapkan dan diungkapkan misteri agung Allah itu. Siapakah Dia? Dialah yang kita sebut Bapa. Maka kita ketika dibaptis kita bisa menyebut Tuhan itu Bapa. Ya. Jadi hanya orang Kristiani atau orang Kristen yang bisa menyebut Allah itu Bapa. Tidak ada orang lain yang bisa menyebut nama Tuhan itu Bapa selain orang Kristen, pengikut Kristus. Jadi jelas ya. Kemudian kita menjadi murid-murid Kristus. Ya. Jadi ketika Yohanes Pembaptis pada bacaan hari Sabtu tempo hari, jelas di situ, lihatlah anak domba Allah. Maka murid Yohanes Pembaptis mengikuti Yesus. Dan Yesus menoleh ke belakang dan melihat. Ya kan? Mengapakah engkau mengikuti atau mengapakah kalian mengikuti aku? Jawab salah satu dua murid Yohanes Pembaptis itu, Rabi atau artinya guru, di manakah engkau tinggal? Dan akhirnya setelah mereka tahu bahwa Yesus itu adalah Rabi, guru, dan Dia adalah Mesias, maka kita menjadi murid-murid Kristus. Nah, itu adalah rahasia baptisan yang diungkapkan. Bagi orang yang tidak memiliki iman kepercayaan akan Yesus Kristus, itu biasa-biasa saja atau mungkin tidak akan menjadi suatu hal yang istimewa. Tetapi bagi kita orang Kristiani, orang Kristen itu menjadi istimewa. Karena misteri agung itu, kita bisa menyebut Tuhan itu Bapa. Dan kita menjadi murid-murid Kristus. Kita menyebut Tuhan Bapa karena diangkat Kristus menjadi putra-putri Allah. Jadi Yesus Kristus yang anak tunggal Allah, karena Yesuslah kita bisa diangkat menjadi putra-putri Allah. Lalu kita bisa menjadi murid-murid Kristus. Lalu
kita dibimbing oleh Roh Kudus, maka kita adalah kanisah Roh Kudus, bait suci Allah. Jadi bagi orang Kristen itu tidak hanya bisa baik saja. Semua orang bisa baik. Bahkan Yesus menyatakan, engkau menyebut aku baik. Tidak cukup menjadi baik saja, tapi kita harus menjadi kudus. Maka kita adalah kanisah Roh Kudus. Gereja itu satu, kudus, katolik, dan apostolik. Nah, jadi banyak yang tidak memahami kan. Jadi kita menjadi murid-murid Kristus, menjadi kanisah Roh Kudus. Jadi kita diberikan Roh Kudus supaya kita memahami. Dan makanya firman dan sabda Tuhan itu ya harus kita pelihara dalam diri kita, karena firman dan sabda itulah yang menjadi manusia yang menyelamatkan kita. Maka harus dipahami, rahasia agung itu diungkapkan. Berikutnya kita adalah ciptaan baru. Kita tidak lagi berasal dari jasmani, tetapi kita adalah makhluk rohani. Kita dibayar oleh Kristus. Apa kata Santo Paulus? Ya, tubuh kita ini bukan untuk percabulan, karena tubuh kita ini untuk Tuhan. Maka tak selai rambutmu pun tidak dihitung oleh Allah Bapa di surga. Barang siapa menyesatkan anak kecil ini, hendaknya di lehernya digantung batu kilangan dan dicampakkan ke dasar laut. Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, itulah misteri agung itu. Yang mungkin ditanyakan oleh beberapa kawan-kawan kita atau saudara-saudara kita tempo hari atau mungkin beberapa tahun yang lalu. Dan iman kepercayaan itu hanya diungkapkan dengan orang-orang yang percaya. Bahkan Yesus katakan, ya, rahasia ini besar. Ya, aku bersyukur kalau ini hanya diungkapkan kepada orang-orang kecil, karena bagi orang-orang bijak ini tidak diungkapkan. Jadi Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kemudian kita memperoleh karunia keselamatan. Bacaan hari ini mengingatkan kita bagaimana Daud memilih batu, ya, batu yang tajam di dasar sungai. Itu ada 5 buah batu. Dan cukup dengan 1 batu saja dia bisa mengalahkan Goliat. Dengan umban batunya melemparkan ke dahi Goliat. Goliat ya langsung terjerumus, mukanya menuju ke tanah, dan akhirnya dia tidak bangkit lagi. Ya. Dan apa yang terjadi dengan Goliat? Ya. Terjadilah pengayauan. Oh, ini. Daud memancung leher Goliat. Jadi di perjanjian baru ada kayau, Herodes mengayau Yohanes Pembaptis. Nah, sedangkan ya Daud mengayau. Ya istilahnya di Kalimantan kan kayau namanya. Memenggal kepala Goliat. Jadi di perjanjian lama sudah kayau mengayau kan? Ya, itu akibat kesombongan Goliat yang ingin mengalahkan Tuhan Allah Israel. Saul saja hampir tidak percaya. Tetapi akhirnya Saul yang mendoakan Daud supaya Tuhan menyertai kamu. Ya. Dengan pernyataan Daud, ya, cakar harimau, cakar serigala, cakar beruang saja bisa dihindarinya. Bahkan Goliat sampai meremehkan Daud dan mengutuki dirinya. Anjingkah aku? Ya kan? Mengapa? Ya akhirnya dia mati seperti binatang. Keinginan dia ya ingin membunuh Daud dan mencincang dagingnya untuk diserahkan ke binatang-binatang buas. Justru dia yang akhirnya terpenggal kepalanya dengan umban batu. 5 berkat dari Allah. Ya, batu mengalahkan senjata. Dan akhirnya dengan tongkat kayu dan umban batu, Daud mengalahkan Goliat. Kerendahan hati mengalahkan kesombongan. Dan kesombongannya sendiri yang akhirnya memenggal kepalanya. Dan akhirnya ya bangsa Israel menang melawan bangsa Filistin.
Kalau Tuhan ada di pihak kita, siapa berani melawan? Nah, untuk kita, peperangan kita bukanlah peperangan melawan manusia lagi, tapi peperangan kita adalah melawan penghulu-penghulu setan, roh-roh jahat yang ada ya di udara. Jadi Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, harusnya kita menjadi pengikut Kristus. Sudah mengetahui misteri agung ini, mengapa kita belum terjadi perubahan? Karena kita tidak mau dirubah. Kita masih mau dendam, kita masih mengutuki, kita masih menyimpan sesuatu yang jahat. Ingat, pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, pohon yang buruk menghasilkan buah yang buruk. Kita menyimpan dendam, menyimpan kejahatan, iri hati, kesombongan, kelobaan, kemalasan, kedegilan, ya, tipu muslihat, dan sebagainya. Padahal ingat, Santo Paulus mengatakan kita adalah ya, tubuh kita ini untuk Tuhan, bukan untuk percabulan. Dari ujung kaki sampai ujung rambut semuanya adalah milik Kristus. Karena kita sudah dibayar lunas oleh Kristus. Dan mengapa kita tidak move on? Kita masih menjadi pribadi yang malas. Malas berdoa, malas ke gereja, malas ikut bimbingan rohani. Itu diakibatkan kesombongan kita, kemalasan kita, keirihatian kita. Kita tidak mau mengampuni, memaafkan. Ya. Kita mengutuki diri kita karena kita mungkin berbuat dosa. Kita masih bersalah terhadap orang lain, bisa jadi. Dan justru itulah godaan iblis kepada kita. Harusnya kita bertobat dan menyesali perbuatan kita, karena pertobatan kita dan doa kita itu didengarkan oleh Tuhan Allah. Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, disitulah dia. Ya, kita melihat umat gereja sebagai suatu misteri. Kita adalah misteri. Akan tetapi gereja pun adalah tampak dan lahir. Jadi kita adalah misteri yang mengenali Yesus sebagai Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Dialah Bapa, dialah Putra, dialah Roh Kudus. Dan gereja pun adalah tampak dan lahir. Gereja itu tampak dan lahir. Siapa? Kita. Kita adalah penampakan dari gereja. Ya. Dan kita lahir baru menjadi pengikut Kristus. Nah, ini harus dipahami. Semakin lama mengikuti bimbingan, penyuluhan dan katekese ini, sebenarnya pengetahuan iman kita itu terus bertumbuh, diproses oleh Roh Kudus. Yesus ketika hidup di Palestina sudah meletakkan dasarnya. Yesus sebagai Kristus memperlengkapkannya. Ya, jelas. Penjelasannya yaitu kedatangan pemerintahan Allah baru akan tercapai di hari akhir. Jadi pemerintahan Allah atau kerajaan Allah, kerajaan surga atau kerajaan Kristus, ya, itu akan tercapai di hari akhir. Hari akhir itu apa? Hari akhir itu adalah suatu titik di mana kita akan bersemuka dengan Tuhan Allah. Hari akhir itu adalah ketika kita ya diberikan karunia keselamatan yang utuh oleh Tuhan Allah melalui Kristus Yesus, Sang Penyelamat. Karena bagi manusia itu mustahil untuk masuk dalam kerajaan Allah, tapi bagi Allah tiada yang mustahil. Dan inilah yang selalu diperbincangkan dan diperdebatkan. Mula-mula umat menduga bahwa kedatangan pemerintahan Allah dalam keadaan yang selesai sudah dekat. Jadi banyak di antara kita itu ingin ya pemerintahan Allah itu dalam keadaan yang sudah selesai dan pada waktu dekat. Padahal pemerintahan Allah itu bertumbuh di dalam diri kita. Jadi ada perumpamaan tentang gandum dan ilalang. Jadi si jahat itu menaburkan ilalang. Siapa itu? Iblis, dunia, hawa nafsu. Ya, sedangkan gandum itu ditumbuhkan oleh Allah sendiri. Jadi dalam diri kita itu banyak gandumnya atau banyak ilalangnya. Kalau kita mau ilalang kita itu ya tidak berkembang,
maka kita harus terus berproses, tidak mundur, tidak merajuk. Baru dikritik sedikit tentang perayaan Natal atau tentang kegiatan, sudah mulai pendek tongkeng, merajuk. Padahal sebenarnya kritikan itu adalah seperti batu asah yang mengasah kita untuk terus menjadi rendah hati, lemah lembut. Jadi kalau kita baca sabda bahagia itu, berbahagialah engkau yang lemah lembut, karena engkau akan menguasai dunia. Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, mula-mula umat menduga bahwa kedatangan pemerintahan Allah dalam keadaan yang selesai sudah dekat. Yesus mengajar bahwa datangnya pemerintahan Allah pada waktu yang tidak disangka-sangka. Selalu harus berjaga, berpuasa, dan berdoa, sebab Tuhan selalu dekat. Nah ini. Jadi harus berjaga, berpuasa, dan berdoa, sebab Tuhan sudah dekat. Rasul-rasul tidak sabar bertanya tentang saatnya, maka jawaban Yesus, bukan kamulah berhak mengetahui zaman dan saat yang telah ditentukan oleh Bapa sendiri. Akan tetapi kamu harus menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, malahan sampai ke ujung bumi. Kisah Para Rasul 1 ayat 6-8. Nah ini menjadi fundamental kita untuk mewartakan Kristus Yesus, mewartakan kerajaan Allah. Karena beberapa tahun yang lalu itu terjadi orang mengikuti sekte hari kiamat, sudah menjual hartanya, dan itu di daerah Landak itu ada kena mengikuti denominasi yang aneh. Ada sekitar 200 orang, lalu dia mengikuti sekte hari kiamat itu. Jadi seorang oknum pendeta itu mengatakan bahwa hari kiamat sudah dekat. Mereka menantikan hari kiamat itu. Nah ini, karena jelas Yesus katakan, bukan kamulah berhak mengetahui zaman dan saat yang telah ditentukan oleh Bapa sendiri. Akan tetapi kamu harus menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, malahan sampai ke ujung bumi. Jadi kita menjadi saksi Kristus. Itulah tugas gereja. Tugas kita sebagai umat Allah. Tugas yang pertama apa? Tugas liturgia, pengudusan. Tugas kedua apa? Kerigma, pewartaan. Tugas ketiga apa? Koinonia, persekutuan. Tugas keempat apa? Diakonia, pelayanan. Dan tugas kelima, martiria, kesaksian iman. Maka orang Kristen itu harus bersaksi tentang siapakah Kristus Yesus itu. Maka kata Santo Paulus atau Rasul Paulus, bukan lagi aku yang hidup di dalam diriku, tetapi Kristus Yesuslah yang hidup di dalam diriku. Nah itu. Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, menjadi jelas. Dalam waktu itu rasul-rasul mempunyai tugas menjadi saksinya. Mereka jangan duduk menunggu saja. Dari sebelah timur dan barat, segala bangsa harus duduk di meja perjamuan yang disediakan oleh Bapa. Waktu kemudian umat pertama di Tesalonika kehilangan akal karena sangkanya tidak lama lagi, maka Paulus memberi nasihat. Jangan kamu tertipu oleh siapapun, seakan-akan hari Tuhan sudah dekat. Berdoalah supaya sabda Tuhan akan menjalar dengan lancar. Semua orang harus bekerja dengan giat dan mencari rezekinya sendiri. 2 Timotius bab 2-3 ya. Jadi jelas di situ. 2 Tesalonika, 2-3. Nah, jadi jelas di situ, enggak boleh lalu nengok hari sudah dekat mulai malas-malasan. Pembelajaran inilah yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Jangan mentang-mentang di tempat ini dikasih makan oleh pemerintah negara, bukannya bergiat untuk berdoa, bukannya bergiat untuk bekerja, bukannya bergiat mencari rezeki. Rezeki itu kan bukan hanya uang atau makanan. Betul, berilah kami makanan secukupnya, atau berilah kami rezeki secukupnya. Tetapi makanan itu kan sandang, papan, pangan kan. Bergiat. Ini Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, bahwa Bapak diutus di tempat ini bukan hanya untuk bermalas-malasan, meratapi nasib, menyusun strategi untuk membalas dendam,
Tetapi justru itu harus dibuang semuanya. Bagaimana berproses untuk membuang semuanya kalau kita tidak mendengarkan firman sabda Tuhan? Dengan menyuburkan gandum yang sudah ditanam oleh Tuhan di dalam hati kita, di dalam diri kita. Nah, itu harus menjadi pertanyaan. Itulah nasihat terhadap orang-orang yang malas bekerja karena mereka katakan tidak berguna. Jadi dia ambil kutip, semuanya sia-sia kata pengkhotbah. Yang dimaksud sia-sia kata kitab pengkhotbah itu adalah kefasikan, kejahatan, ketamakan, kelobaan, ya, hawa nafsu, dunia. Tetapi bekerja itu adalah suatu kepantasan, sudah selayaknya dan sepantasnya kita bekerja. Karena bekerja itu adalah, ya, implementasi atau penerapan dari doa. Karena dengan bekerja kita itu tahu bersyukur. Orang yang tidak bekerja pasti akan sulit bersyukur. Mengapa? Karena orang bekerja itu, apalagi bekerja mengandalkan alam, menjadi petani, nelayan, ya, yang hanya mengandalkan belas kasih dari Tuhan Allah melalui alam. Nah itu. Atau mungkin ada orang buka dompeng berdoa dulu kan? Ya. Misalnya Pak Timotius Ngacam kan, dulu buka dompeng doa dulu dia, ngadakan ibadat. Atau misalnya kayak Pak Atis, sudah keluar ke Pak Atis, kok tidak nampak ya? Waktu dia buka dompeng misalnya dia ngundang pemimpin umat ya. Apa pantas dan layak kah? Kan begitu. Atau misalnya buka karaoke, ya kan? Minta berkat. Lalu lama-lama karaoke tempel atau buka band dangdong kan. Jadi kita bisa melihat di situ. Oh, Pak itu kan bekerja juga kan. Yang dimaksud bekerja ini di ladang Tuhan itu adalah bekerja tentang kebaikan dan kekudusan. Ya, aku adalah jalan, kebenaran dan hidup. Jadi jalannya itu harus mengikuti Yesus. Kebenarannya adalah Yesus dan hidup itu adalah Yesus. Rasul-rasul diberi tugas untuk menjalankan sabda Tuhan dalam zaman sementara ini, yaitu mulai Kristus diangkat sampai ia datang kembali. Ya, dia naik ke surga dan ia akan datang kembali. Kapankah peristiwa itu? Tidak perlu kita cari tahu. Orang yang pura-pura tahu itu atau yang sok tahu itu akan mencelakakan kita. Dalam Injil ternyata dua pasal, yaitu yang pertama Yesus memilih rasul-rasul, yang kedua untuk menjadi pejabat kekuasaan Kristus di zaman akhir ini. Beberapa orang dipilihnya menurut kehendaknya sendiri sebagai pejabat-pejabat kekuasaan. Kita temui 12 orang, di tengah-tengahnya Petrus, pejabat pucuk pimpinan. Itulah dasar gereja. Gereja dari rasul-rasul. Rasul-rasul dari Kristus, Kristus dari Allah. Demikian Santo Agustinus katakan. Jadi itu kehendak Allah lah yang terjadi, yang diberikan kepada para murid. Yesus mengangkat para rasul, atau istilah yang keren itu adalah para uskup. Jadi 12 uskup itu. Sesudah berdoa sepanjang malam di atas bukit sendirian, maka besoknya dipanggilnya yang dikehendakinya. Ditentukan 12 orang untuk tinggal besertanya dan untuk mengutus mereka. Lalu nama masing-masing disebut. Ya. Kita bisa baca dalam Injil Markus bab 3 ayat 13 sampai 14. Ini jelas di situ. Ya. Yesus berdoa semalam-malaman. Jadi kalau kita mengambil keputusan gitu, kita harus berdoa, mohon petunjuk dari Allah. Mohon maaf misalnya, waktu kita misalnya berselingkuh, apakah kita mohon petunjuk dari Allah? Nah, waktu kita misalnya korupsi, apakah kita mohon petunjuk dari Allah? Waktu kita berbuat cabul, apakah kita mohon petunjuk dari Allah? Pasti tidak. Ya. Makanya sering dikatakan, Tuhan Allah tidak pernah mencobai diri kita. Kita bisa baca di surat Yakobus itu. Kita itu dicobai oleh hawa nafsu kita sendiri. Kitalah yang memasukkan diri kita dalam pencobaan.
Mereka diberitahu rahasia kerajaan Allah. Mereka disebut apostolik, artinya utusan. Nah itulah. Banyak yang tadi tidak paham kenapa apostolik. Artinya utusan. Utusan dari Kristus. Itulah para rasul. Lalu misionaris. Ya. Mereka hidup dengan dua. Ya, mereka hidup dengan dia sebagai satu golongan yang mengembar, berziarah. Satu pundi-pundi, satu meja makan. Tak berpamili. Jauh dari rumah masing-masing, gambaran umat gereja sedunia. Jadi Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, menjadi pengikut Kristus itu memang kita harus memahami misteri agung. Sesudah ia dalam kemuliaan Bapa, mereka diberi tugas menjadi saksinya. Roh Kudus dijanjikan kepada mereka. Mereka akan mengambil bagian di dalam kekuasaannya, pun dalam ketaatannya sampai mati. Murid-murid tak akan lebih baik keadaannya daripada guru. Piala yang pahit akan mereka minum. Mereka akan dicambuk dan diusir dari masyarakat. Malahan orang akan merasa berbuat baik kepada Allah kalau mereka membunuh rasul-rasul itu. Jadi ada yang berpendapat dengan membunuh orang Kristen atau membunuh misionaris itu mereka berbuat baik di hadapan Allah. Justru mereka melakukan sesuatu kekejian. Akan tetapi mereka akhirnya akan mengambil bagian di dalam kemuliaannya juga. Semuanya itu diberitahukan ketika ia masih dalam keadaan daging. Jadi Yesus sudah memberitahukan. Jadi menjadi pengikut Kristus itu harus kita menyangkal diri kita. Lalu kita harus mengikuti Yesus dan memikul salib kita. Jadi 3 langkah menjadi pengikut Kristus itu adalah menyangkal diri kita. Penyangkalan diri itu memang sesuatu yang sulit kita pahami. Tetapi penyangkalan itu adalah, kalau menyangkal itu kan kita membantah diri kita sendiri. Mengapa kita harus menyangkal diri kita? Karena diri kita ini adalah daging. Karena kita sudah dibaptis, kita menjadi pengikut Kristus. Kita adalah makhluk rohani yang harus menyangkal kedagingan kita itu. Lalu kita harus mengikuti Yesus, itu jelas. Berikutnya kita harus memanggul atau memikul salib kita. Semua murid Kristus para rasul itu memikul salibnya. Nah, barang yang tidak menyangkal dirinya seperti Yudas Iskariot kan tidak menyangkal dirinya. Ya. Dia merasa ingin membuat ketenaran bagi dirinya. Tetapi apa artinya? Ya. Dia akhirnya mengkhianati Yesus. Sedangkan 11 murid yang lainnya, ya, itu memang banyak melakukan kesalahan. Bahkan Petrus sampai menyangkal Yesus 3 kali. Sebelum ayam jantan berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Bayangkan, ya. Apakah itu skenario yang dihadirkan Yesus kepada Petrus? Tidak. Jadi menyangkal Yesus itu adalah antikristus. Adalah orang yang dibaptis lalu menyangkal Yesus. Ya. Tetapi penyangkalan terhadap Yesus itu bisa diampuni. Berdosa kepada Bapa, kepada Anak atau Putra, dosamu diampuni. Tapi kalau berdosa kepada Roh Kudus, dosamu tidak bisa diampuni. Jadi Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, apakah kita hari ini ya memohon ampun kepada Roh Kudus atas segala perlakuan kita terhadap tubuh kita, ya, dari ujung kaki sampai ujung rambut? Nah, itu harus refleksi yang panjang. Maka mengikuti Yesus itu berarti mengikuti tuntunan Roh Kudus. Lalu memanggul salib kita. Misalnya disuruh jadi ketua panitia Natal, tidak, suruh si A aja. Atau disuruh jadi panitia Paskah, tidak, saya tidak layak, suruh dia aja. Jadi diberikan tugas itu menolak. Ya. Sudah bisa bermain keyboard, enggak perlulah. Banyak yang bisa, padahal tugas. Disuruh jadi lektor, mengelak. Suruh puji-pujian, mengelak. Ya.
Suruh baca kitab suci, mengelak. Jadi, ya, kita tidak memikul salib kita. Salib itu adalah tanda kemenangan. Ya. Tetapi kita tidak mengikuti kemenangan. Kita tidak mau memanggul kemalangan. Ya. Harusnya kita memanggul kemenangan. Jadi bagi orang yang bukan pengikut Kristus, ya salib itu adalah kemalangan, kesialan. Tetapi bagi pengikut Kristus, salib itu adalah kemenangan, kemuliaan. Nah, harus dipahami seperti itu.